Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari Dewi dari Prodi Manajemen Pagi dengan NIM 28921500071. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Jelaskan tentang teori Keynes dan teori portofolio menurut pemahaman Anda. Teori Keynes diciptakan oleh ekonom John Maynard Keynes, sangat terkait dengan makroekonomi dan intervensi pemerintah dalam mengelola siklus ekonomi. Keynes percaya bahwa pasar tidak selalu bergerak menuju keseimbangan sendiri, seperti yang diprediksikan oleh teori klasik, terutama dalam situasi ketika ekonomi mengalami resesi atau depresi. Menurut Keynes, dalam kondisi seperti itu, pemerintah harus campur tangan dengan kebijakan fiskal atau seperti pengeluaran publik atau pajak untuk meningkatkan pemerintah agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Keynes, permintaan agregat adalah faktor utama yang menentukan aktivitas ekonomi. Jika permintaan agregat meningkat, maka output, pendapatan, dan harga juga aktivitas meningkat. Sebaliknya, jika pemerintah agregat menurun, maka output, pendataan, dan harga juga akan menurun. Teori Keynes menjadi sangat penting setelah terjadinya depresi besar pada tahun 1929. Depresi besar menyebabkan output, pendapatan, dan harga di banyak negara mengalami penurunan yang tajam. Pemerintah di berbagai negara kemudian menerapkan kebijakan ekonomi yang didasarkan pada teori Keynes untuk mengatasi depresi. Teori portofolio berhubungan dengan investasi keuangan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Harry Markowitz. Ide utamanya adalah bahwa investor dapat mengurangi risiko portofolio mereka dengan melakukan diverifikasi, yaitu menempatkan investasi mereka dalam berbagai aset keuangan yang tidak berkorelasi sepenuhnya. Dengan cara ini, meskipun satu aset mungkin mengalami kerugian, keuntungan dari aset lain dapat membantu meredakan dampak. Menurut teori portofolio, investor harus mempertimbangkan dua faktor utama dalam menyusun portofolionya, yaitu yang pertama return, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio. Yang kedua risiko, yaitu kemungkinan kerugian yang dapat terjadi dari portofolio. Investor yang lebih menyukai keuntungan yang lebih tinggi harus bersedia menerima risiko yang lebih tinggi. Sebaliknya, investor yang lebih menyukai risiko yang lebih rendah harus bersedia menerima keuntungan yang lebih rendah. Teori portofolio telah banyak digunakan oleh investor di seluruh dunia untuk menyusun portofolio investasinya. Teori ini telah terbukti efektif dalam membantu investor untuk mencapai tujuan investasinya. Yang kedua, jelaskan mengenai kritik terhadap time value of money dan perbedaan time value of money dan economic value of time. Yang pertama, terhadap asumsi inflasi. Kritik ini berpendapat bahwa asumsi ini tidak selalu berlaku. Dalam kondisi tertentu, harga-harga barang dan jasa dapat menurun dari waktu ke waktu. Misal, dalam kondisi resesi, permintaan akan barang dan jasa menurun sehingga harga-harganya juga menurun. Selain itu, asumsi ini juga tidak berlaku jika nilai uang ditentukan oleh faktor-faktor non-ekonomi. Seperti nilai sentimental atau nilai sosial, misalnya uang yang disimpan sebagai warisan atau sebagai simbol cinta memiliki nilai yang tidak dapat dinilai dengan uang. Terhadap asumsi bunga, asumsi ini tidak selalu berlaku. Dalam kondisi tertentu, bunga yang ditawarkan oleh bank dapat lebih rendah daripada tingkat inflasi. Misal, dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, bank mungkin akan menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, asumsi bunga juga tidak berlaku jika investor tidak memiliki akses ke bank atau tidak ingin menyimpan uangnya di bank. Misalnya, investor yang ingin berinvestasi di aset yang berisiko tinggi seperti saham atau properti mungkin akan memilih untuk menyimpan uangnya di tempat lain. Perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama TVM. TVM fokus pada nilai waktu uang, yang berarti bahwa jumlah uang yang sama memiliki nilai yang berbeda pada titik waktu yang berbeda. Yang kedua ada EVT, lebih tentang mengukur nilai waktu seseorang berdasarkan pada nilai ekonomi yang diperoleh dari waktu tersebut. Misalnya, berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dalam 1 jam kerja. Perbedaan lain antara kedua konsep tersebut adalah pada tujuan penggunaannya. Time value of money digunakan untuk menghitung nilai uang di masa mendatang, sedangkan economic value of time digunakan untuk menilai nilai suatu barang atau jasa. Ketiga, jelaskan dan sebutkan masing-masing jenis strategi dari aktif strategi dan pasif strategi dalam investasi saham. Yang pertama, aktif strategi, yaitu ada stock picking, memilih saham individual yang dianggap memiliki kinerja yang lebih baik daripada rata-rata pasar. Yang kedua, market timing, mencoba untuk memprediksi pergerakan pasar dan melakukan perdagangan berdasarkan perubahan situasi pasar yang diprediksikan. Yang ketiga, ada value investing, yaitu strategi yang fokus pada membeli saham yang undervalued. Investor value percaya bahwa harga saham suatu perusahaan tidak mencerminkan nilai intrinsiknya. Selanjutnya ada pasif strategi. Yang pertama, index fund, investasi dalam dana indeks yang mengikuti kinerja indeks tertentu tanpa upaya aktivitas memilih individual saham. Yang kedua ada exchange trend fund atau ETF, mirip dengan index fund. ETF adalah sekuritas yang diperdagangkan di bursa saham dan dapat mencerminkan kinerja indeks tertentu. Yang keempat, jelaskan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dalam investasi saham. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah pendekatan yang menilai saham berdasarkan kondisi keuangan dan prospek bisnis perusahaan. Investor fundamental percaya bahwa harga saham suatu perusahaan seharusnya mencerminkan nilai intrinsiknya, yaitu nilai perusahaan jika semua faktor fundamentalnya dipertimbangkan. Tujuannya mengidentifikasi saham yang diperkirakan undervalued atau di bawah nilai intrinsiknya, atau undervalued di atas nilai intrinsiknya, dan menemukan kesempatan investasi berdasarkan analisis fundamental perusahaan. Selanjutnya ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah pendekatan yang menilai saham berdasarkan pergerakan harga saham di masa lalu. Investor teknikal percaya bahwa pola harga saham di masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi arah harga di masa depan. Tujuannya mengidentifikasi tren pasar dan membuat keputusan perdagangan berdasarkan pola dan sinyal yang ditemukan dalam analisis teknikalnya. Yang kelima, jelaskan mengenai teori efisien market hipotesis dan hubungan dengan random walk theory. Teori efisien market hipotesis atau EMH adalah teori yang menyatakan bahwa harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia di pasar. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952. Menurut EMH, harga aset akan bergerak secara acak dan tidak dapat diprediksi. Hal ini karena semua informasi yang tersedia di pasar telah diperhitungkan oleh investor, sehingga tidak ada informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga aset di masa depan.
Hubungan antara EMH dan random walk theory adalah bahwa keduanya menegaskan bahwa pasar keuangan efisien dan pergerakan harga saham tidak dapat diprediksi secara konsisten. EMH berpendapat bahwa pasar mencerminkan suatu informasi yang tersedia, sedangkan random walk theory menyatakan bahwa pergerakan harga saham bersifat acak dan tidak ada pola atau tren yang dapat diandalkan untuk mendapatkan keuntungan di pasar. Konsep-konsep ini telah menjadi dasar bagi banyak pendekatan investasi modern, termasuk strategi pasif seperti investasi indeks yang mengasumsikan tidak adanya peluang untuk mengungguli pasar secara konsisten. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.